Pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukungnya. Juga Pak untuk 2024. 2024, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Hah? Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan. Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Potensi ada, tapi ada proses hantaran. Nah, itu tugas bersama-sama. Diskusi santai, cerita banyak tentang perkembangan Jakarta, Bang Surya. Dan alhamdulillah Bang Surya ini adalah seorang senior yang memiliki pengalaman yang luar biasa banyak. Jadi setiap kali ngobrol dengan beliau, pasti banyak hikmah-hikmah yang beliau ceritakan dari pengalaman perjalanannya. Jadi kita semua, saya rasa silaturahmi seperti ini itu sangat butuhkan. Saya merasakan banyak manfaat setiap kali ngobrol dengan Bang Surya yang pengalamannya luar biasa. Jadi terima kasih kesempatan silaturahmi Bang Surya. Dan terima kasih juga buat semuanya. Insya Allah ke depannya dalam tanggung jawab saya sekarang sedang bertanggung jawab untuk mengurus Jakarta. Nantinya bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab bisa tuntas. Koalisi yang ada di Nasdem kan kita tentu harus bisa menyambutnya dengan baik. Siapapun ya, saya kira seperti itu. Sepanjang dia mau bergabung, mau membesarkan apa yang kita lakukan dan semua dengan nilai-nilai untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, jangankan Demokrat siapapun, silahkan aja. Nasdem dan koalisi saya yakin terbuka untuk itu. Saya mewakili Partai Demokrat juga tentunya berharap bahwa ke depan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dapat terus menjalin hubungan yang baik, kerjasama, kolaborasi untuk sama-sama memajukan negeri ini. Ada 3 substansi utama yang tadi kami diskusikan. Yang pertama adalah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang, tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tentunya masih harus kita bekerja keras. Berbagai masalah-masalah yang tadi dibahas, alhamdulillah bisa mendapatkan kesepakatan dan memang betul-betul ini untuk kita mengarah pada perbaikan dalam berbagai penanganan. Khususnya tadi pertama dalam penanganan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan ke depan lebih baik sehingga insya Allah akan segera wabah COVID-19 ini bisa semakin turun dan terselesaikan. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menduduki peringkat 1 dari lembaga survei yang selama ini dianggap kredibel. Karena itu, sebagian besar masyarakat berharap partai politik mengusung Gubernur DKI Jakarta itu menjadi capres pada Pilpres 2024. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Saunggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga mengatakan ada 3 partai yang berpeluang besar mengusung Anies, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nasdem punya kedekatan dengan Anies, khususnya dengan Ketua Umumnya Surya Paloh. Kedekatan itu sejak Nasdem masih menjadi ormas di mana Anies sebagai salah satu pendirinya. Jadi antara Anies dan Nasdem ada ikatan historis. Ikatan ini berpeluang diperkuat dengan Nasdem mengusung Anies pada Pilpres 2024, ujar Jamiluddin. Anies dengan elektabilitas yang moncer dan segudang prestasi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta kiranya menjadi garansi bagi Nasdem untuk mengusungnya menjadi capres. Adapun PKS juga partai yang diyakini akan mengusung Anies.
Hubungan PKS dengan Anies sudah teruji sejak mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu hubungan PKS dan Anies sangat baik. Bahkan PKS yang terdepan melindungi Anies dari para pengkritiknya. Karena itu, PKS diperkirakan akan menjadi pengusung utama Anies. PKS tampaknya sangat yakin dengan mengusung Anies. Peluang RI 1 sudah di pelupuk mata, kata Jamiluddin. Terakhir Partai Demokrat, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu berpeluang mengusung Anies. Hal itu sudah terlihat sejak Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Anies di Balai Kota DKI. Kunjungan itu sangat politis meskipun keduanya tidak mengakuinya. Menurut Jamiluddin, peluang Demokrat mengusung Anies semakin besar bila dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau ini dilakukan, maka Demokrat tanpa syarat akan mengusung Anies. Pasangan Anies Agus Harimurti Yudhoyono tampaknya dapat menyatukan Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk berkoalisi. Anies punya kedekatan dengan Nasdem dan PKS, sementara Agus Harimurti Yudhoyono punya kedekatan PKS, ungkapnya. Kalau tiga partai ini mengusung pasangan Anies Agus Harimurti Yudhoyono, maka ambang batas presiden sudah terlampaui, yaitu 25,03% atau 163 kursi di DPR RI. Ini artinya, koalisi ini sudah cukup untuk mengusung pasangan Anies Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga, mantan Dekan Fikom ISIP Jakarta itu. Parpol-parpol besar disebut akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bukti yang bisa disimak dibeberkan pengamat politik. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga memprediksi akan ada 3 partai politik besar yang kemungkinan akan mengusung Gubernur DKI Jakarta itu. Hal tersebut dilihat dari kedekatan Anies dengan ketiga partai tersebut. Menurut dia, peluang Anies akan semakin menguat jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau ini dilakukan, maka Demokrat tanpa syarat akan mengusung Anies, ulasnya. Jika 3 partai itu mengusung pasangan Anies Agus Harimurti Yudhoyono, kata dia, kemungkinan besar ambang batas capres-cawapres sudah terlampaui, yaitu 25,03% atau 163 kursi di DPR RI. Ini artinya, koalisi ini sudah cukup untuk mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Anies, tukasnya. Selain Demokrat, Nasdem dan PKS diprediksi juga bakal ikut mengusung duet ini. Nasdem, PKS, dan Demokrat berpeluang besar mengusung Anies. Saat ini Nasdem memiliki kedekatan emosional dengan Anies. Nasdem punya kedekatan dengan Anies, khususnya dengan Surya Paloh, beber dia. Kedekatan itu terekam sejak Nasdem masih menjadi ormas. Saat menjadi ormas, Anies tercatat sebagai salah satu pendirinya. Ikatan historis dengan Nasdem juga disebut sangat besar. Ikatan ini berpeluang diperkuat dengan Nasdem mengusung Anies pada Pilpres 2024, sambungnya. Demokrat pun sama. Kedekatan mulai terajut pada saat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Anies Baswedan di kantornya beberapa waktu lalu. Kunjungan ini sangat politis meskipun keduanya tidak mengakuinya, kata dia. PKS juga setali 3 uang. Partai ini sudah terbukti dekat sejak mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. PKS sudah jauh-jauh hari sudah kelihatan menyiapkan Anies dengan mengusungnya di Pilkada DKI Jakarta pada 2017, ucapnya. Saking dekatnya, PKS selalu menjadi yang terdepan dalam melindungi Anies dari para pengkritiknya.